diajarkan tapi lewat pengalaman nyata. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dalam program pembelajaran ada satu waktu mereka belanja keluar ke minimarket atau ke tukang sayur terdekat, atau bahkan kita naik angkot misalnya ke mall hanya untuk misalnya makan bersama. Jadi mereka belajar bagaimana nanti situasi naik angkot. Gak semua orang mungkin ramah dengan mereka, tidak semua orang menolong mereka. Bagaimana mereka harus menjaga diri dan bersikap seperti itu. Mereka belajar itu. Gitu. Itu kayaknya nggak cuma di Rawinala, di sekolah-sekolah juga perlu dipelajari itu. Harus banget ya. Apalagi zaman sekarang kan ya. Wah, keren sih itu. Bisa jadi masukan juga nih buat gereja-gereja, katekisasi juga perlu kayaknya ya. Perlu cara banget menyikapi dunia yang hiruk pikuk ya. Ini Mbak, aku kan ini lagi ngetren banget sebenarnya kan bahasa isyarat ya Mbak ya. Mbak itu susah nggak sih Mbak pelajarnya sebenarnya bahasa isyarat? Bahasa isyarat memang perlu dipelajari secara khusus dan perlu pembiasaan gitu ya. Tapi untuk teman-teman pada umumnya yang tidak belajar secara khusus juga tidak perlu takut kalau berkomunikasi dengan tunarungu. Isyarat natural saja, misalnya mengajak, misalnya sini gitu. Aku bisa sebutkan apa yang akan dikatakan dengan ucapan yang jelas gitu ya. Menyebutkan nama siapa itu dengan ucapan yang jelas. Lalu isyarat natural misalnya, yuk kita makan gitu ya. Jadi kalau misalnya belum belajar bahasa-bahasa yang aneh-aneh, makan atau sini kita mau berenang gitu kan. Bahasa tubuh natural biasa aja, bisa iya natural ya. aja. Nah, kalau mau belajar lebih lagi, ayo belajar sama-sama. Banyak kok ada kamusnya atau bisa atau datanglah ke Rawinala yuk. Belajar bareng-bareng kita ke Rawinala gitu. Seru sih, seru. Bisa nyanyi juga loh anak-anak tunarungu. Iya, pakai bahasa isyarat. Nyanyi gimana? Nyanyi ya? Di sini. Oke, nyanyi yuk. Pakai bahasa isyarat ya. Oke. Coba kita coba ya. Yang gampang dulu ya. Apa ya kira-kira lagu yang gampang ya? Di sini senang, di sana senang. Oh, bisa. Aku ya? sih bisa ya kalau pakai bahasa biasa. Coba kalau bahasa isyarat. Kita coba ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang. Ekspresi senang ya. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 langsung bangga dengan diriku sendiri. Keren. Siap lulus sensor masuk ke Rawinala ya. Gampang ya, ada juga lagu-lagu yang gampang ya, nggak semuanya harus susah. Nggak harus yang sampai ribet-ribet gitu. Ternyata yang simpel-simpel juga bisa. Memang kalau mau lebih dalam belajar harus gitu ya. Ada pasti cari komunitas yang mempelajari bahasa isyarat. Tapi ya gitu, pokoknya intinya jangan takut, jangan langsung terbelenggu dengan aku nggak bisa ngomongnya, aku nggak bisa caranya gitu. Jangan takut salah. Yang penting coba dulu berkomunikasi gitu. Ini tadi bisa nih buat sekolah minggu nih, agak kreatif dikit gitu. Biar lagunya nggak yang biasa gitu ada ya. gerakan-gerakan lain. Iya benar. Bisa. Okay. Ini agak serius nih Mbak pertanyaannya sekarang nih Mbak. Dari tadi serius kan ya? Oh iya. Aku merasa sangat fun ya, jadi berasa bercanda dari tadi. Misal nih Mbak, kita kan kalau pemuda remaja biasanya guru sekolah minggu gitu. Ada satu anak yang berkebutuhan khusus. Sebagai guru sekolah minggu tuh apa sih Mbak yang harus kita lakukan? Ya. Memang kadang-kadang sering ya ada keluhan dari guru-guru sekolah minggu. Itu anak gak bisa diem gitu ya. Atau enggak datang-datang.
itu anaknya itu tahu nggak denger gimana ya cara ngomongnya gitu ya. Memang mungkin kebanyakan guru sekolah minggu tidak punya skill. Oke, nggak masalah. Tapi yang penting pertanyaan pertama dulu, mau nggak melayani dia yang berkebutuhan khusus gitu. Kalau mau, yuk. Yang pertama adalah bangun komunikasi dengan si anak. Gak apa-apa dekati. Nanti kita lihat responnya. Lalu memang ketika selama jam sekolah minggu kita lihat asesmen kecil-kecilan ya. Kita lihat kira-kira dia bisa mengikuti kegiatan nggak nih tanpa didampingi khusus. Kalau kok kayaknya susah ya, nggak konsentrasi atau misalnya nangis, takut dan sebagainya. Mungkin perlu ada guru sekolah minggu yang dijadwalkan mendampingi. Jadi emang harus spesial spesial gitu, dan nggak juga yang harus khusus dia ya. Maksudnya ada saatnya kan biasanya kalau ngajar itu nggak sendirian kan ya. Nah yang satu bisa untuk mendampingi, lalu sekalian juga mendampingi anak-anak yang lainnya gitu. Terus yang paling penting adalah guru juga tetap mensosialisasikan kepada teman-temannya, nih ada teman kita loh. Jadi supaya anak-anak yang lainnya juga tetap mau bersama-sama dengan si yang berkebutuhan khusus ini gitu. Yuk, misalnya siapa menyebut nama ya, misalnya Christine lah. Ini Christine mau nyanyi enggak? Misalnya gitu. Oh masih malu misalnya. Yuk siapa yang mau nyanyi bareng Christine, duduk di sebelah Christine. Kan biasanya kan anak-anak sekolah minggu itu, aku gak mau temenan sama dia gitu kan ya. Dia iseng, tahu dia nakal gitu kan. Ada stigma gitu kan. Nah itu memang harus guru yang memotivasi. Lalu kalau mau tahu lebih dalam juga kok merasa, aku masih belum bisa deh pendekatan sama anak ini. Harus itu kudu wajib buka komunikasi dengan orang tuanya. Ngobrol, misalnya kira-kira bagaimana cara mendekati, meluluhkan hatinya gitulah ya. Deketin dulu orang tuanya. Jadi supaya guru juga punya gambaran, oh ternyata dia nggak suka kalau kita terlalu over, bisa juga kan ya. Kan ada yang kita udah yang sok-sok lebay ngelayanin, kamu kenapa? Ternyata ada info dari orang tua, dia nggak terlalu suka banyak pertanyaan misalnya. Atau jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Ya. Yang penting kita tahu, dia duduk di situ tenang. Jadi kita tahu nih informasinya gitu. Jadi si ABK anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap dilayani sesuai dengan kemampuannya, sesuai apa yang dia bisa gitu ya. Ada yang bisa bertahan sampai akhir ibadah. Ada yang mungkin baru separuh udah lari-larian, bosan. Nah itu kan kita perlu menyingkapi ya. Apakah perlu diarahkan atau memang itu tingkat ketahanannya dia, nggak bisa dipaksa juga kan, harus duduk mau cerita nih kakak mau cerita gitu kan, nggak bisa juga. Bener. Gitu sih, jadi tetap harus welcome sama mereka gitu. Jadi jangan sampai karena anak ini ada kebutuhan khusus kita jadi malah nggak melayani mereka, betul. Terus mereka jadi nggak sekolah minggu, akhirnya imannya nggak terpelihara. Wah itu sedih banget kalau ada kayak gitu. Bener. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir agak serius lagi nih Mbak. Ini kan banget ya. dari tadi sosok serius sih, padahal ketawa-ketawa terus. Gak boleh ketawa ya, berarti serius banget nih. Misal nih Mbak, misal ya kita kan ini juga pasti ada pemuda-pemuda yang usia menikah. In the case ternyata kita punya anak yang berkebutuhan khusus. Kalau aku baca novel atau cerita kan kadang-kadang orang tua pasti menghadapinya dengan rasa kecewa, rasa sedih gitu ya. Kalau misal itu terjadi dalam kehidupan kita, anak kita memang berkebutuhan khusus, apa sih Mbak yang bisa jadi pesan Mbak Christine buat teman-teman Palmar? Oke. Pesan ya, sebenarnya lebih ke motivasi ya. Karena memang tidak mudah menerima anak yang udah diimpi-impikan, nanti pokoknya anakku ini besar akan aku sekolahin jadi insinyur, jadi dokter dan lain-lain gitu ya. Pasti punya impian yang luar biasa gitu. Tapi ketika misalnya anak dengan berkebutuhan khusus, memang perlu menata hati terlebih dahulu. Orang tua perlu belajar dimulai dari selesai dulu orang tuanya justru. Karena ketika orang tua selesai berdamai dengan diri sendiri, berdamai artinya sudah menerima, tidak ada kemarahan, karena biasanya muncul itulah respon pertama kan, marah entah sama pasangan atau bahkan sama Tuhan ya. Kenapa kok anaknya jadi kayak gini, bla 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 gitu ya. Terus berusaha untuk berupaya untuk
mencari pengobatan di sana sini. Itu betul-betul banget. Karena kan kadang masih kecil, oh kok ada gangguan di matanya, langsung ke dokter mata. Itu baik, sangat baik. Tapi artinya ketika ada batas, oh memang kemampuan anak ini nanti akan berkembang dengan tanpa penglihatan misalnya, atau dengan hambatan yang sangat minim gitu ya. Orang tua perlu waktu untuk menyelesaikan atau berdamai dengan dirinya sendiri, lalu menerima pribadi anak yang berkebutuhan khusus ini sebagai anak yang istimewa, anak yang juga unik sama seperti anak yang lainnya. Itu paling penting, poin yang paling penting, karena ya tadi yang aku bilang di awal ya, setiap kita itu unik, setiap kita itu sebetulnya berkebutuhan khusus, hanya berbeda-beda porsinya. Nah, kita harus perlu melihat bahwa oh anak ini spesial, istimewa, dia unik. Lalu orang tua perlu menanamkan motivasi bahwa pasti dia punya kelebihan. Nah, itu yang kadang udah ini duluan ya, terhantui dengan anakku nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi cari apa bisanya. Nah, apa bisanya itu jangan dari perspektif kita atau orang pada umumnya. Kalau kita kan kadang-kadang, ya anakku itu kok di sekolah nggak bisa baca ya, nah, nggak bisa ranking 1 ya. Nah, yang perlu ditanamkan juga bahwa prestasi atau kemampuan, potensi itu tidak hanya dilihat dari sisi akademik atau yang lagi wah lah di zaman ini gitu, yang bisnis biasanya gitu ya, hebat gitu, misalnya bernyanyi suara indah, terus prestasi di nilai-nilainya selalu tertinggi di kelas gitu ya, bisa main kripto. Nah, yang kayak gitu-gitu kan, aduh gimana ya, aku juga nggak bisa sih. Tapi lihat apa yang menjadi kelebihannya, potensinya, yang akan bisa membuat si anak berkebutuhan khusus ini tetap spesial dan berharga gitu. Karena percaya, mereka sekalipun kecil kemampuannya, mereka berharga di mata Tuhan loh. Haleluya. Gitu, sama kayak kita nilainya di mata Tuhan. Jadi ya tetap bersyukur. Orang tua yang mungkin saat ini sedang menghadapi galau kan juga mungkin ada ya, galau dengan anak-anaknya kok berbeda gitu ya, kelihatannya nggak bisa apa-apa atau nggak bisa diatur gitu. Percayalah bahwa anak ini berharga di mata Tuhan sama seperti kita. Nah, kasihi dengan tulus, layani dengan tulus, pasti mereka bisa memberikan yang terbaik juga sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu. Yes, keren gak sih ya ngomongnya ya? Ya emang butuh waktu, tapi aku punya pengalaman sih Mbak. Tahun lalu itu kan di gerejaku ada yang berkebutuhan khusus juga, dan dia harus katekisasi. Waktu awal-awal tuh aku juga ngerasa takut gitu, aduh gimana ya, aku kan gak punya basicnya nih, caranya gimana gitu. Nah, bersyukurnya di GKJ Bogor itu ada satu juga guru yang ngajar di berkebutuhan khusus. Terus aku banyak tanya, Mbak kalau materinya kayak gini nyampeinnya gimana, aktivitasnya gimana. Nah, waktu udah nih jalan, wah ternyata Mbak anaknya ini tuh semangat gitu loh pas ikut katek. Aku ngerasa, wah iya ya, walaupun aku tuh nggak bisa, aku nggak punya pengalaman, tapi dia mau dengerin, dia ternyata, jadi kan kita katek itu jam 6 Mbak, jam sore. Jam 6 sore. Jam 4 tuh kata mamanya dia udah mandi. Udah sih, jadi kayak wah excited banget lebih ready ya dari kita ya. Jadi di situ aku ternyata nggak seburuk itu. Aku ternyata happy banget loh melayani dia karena antusiasme dia tuh gede gitu sih. Jadi ya pesannya itu tadi sih, kalau kita mau berteman dengan mereka ya coba dulu gitu, ya, nggak perlu takut juga. Tapi emang aku bersyukur sih beberapa gereja khususnya GKJ sudah memulai melayani katekisasi CD. Bahkan kalau di Bekasi ya, mungkin ada beberapa gereja lain juga yang sudah mulai persiapan perjamuan dan pelayanan lainnya itu untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi ya itulah mulainya ya, aksesibilitasnya gereja menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Merinding gitu. Ya, semoga ya mereka imannya juga bertumbuh. Betul. Gitu kan. Kita bertumbuh sesuai dengan apa yang dia pahami. Iya. Itu pengalaman yang seru juga gitu menurutku, karena baru first time lah ya. Kapan-kapan bisa lah kita kolaborasi. boleh. Dengan senang hati. Saya mah kolaps di mana-mana. Oke Mbak, kayaknya sudah banyak banget yang kita obrolin.
sekarang saatnya kita makan udah tadi ya. Saatnya kita Makan mau, lagi lah. kita mau tutup nih teman-teman podcast kita. Kita udah dapat banyak hal hari ini, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa buat subscribe, buat like, buat komen-komen apa aja yang kalian dapatkan dari percakapan kita saat ini. Terus juga kalau kalian mau request konten apa yang kira-kira menarik buat ngonten, buat kita bahas, mau wawancara pendeta siapa, mau bahas isu apa, kalian juga bisa komen di bawah. Kita tunggu ya komen-komennya dan sampai jumpa lagi. Dadah! Dadah!